Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Aparias, Tambuk 062. Saya akan mempresentasikan tentang Luwu masa revolusi. Setelah Belanda menundukkan Luwu, mematahkan perlawanan Luwu pada pendaratan tentara Belanda yang ditantang oleh Hulu Balang, kerajaan Luwu Ande Tada bersama dengan laskaranya di Ponjale, Pantai Palopo pada tahun 1905. Belanda berikutnya membangun fasilitas dan prasarana sebagai memenuhi kepentingan pemerintah penjajahan di seluruh wilayah kerajaan Luwu melalui dari selatan Pitampanua ke utara Poso dan dari tenggara Kolaka ke barat Tanah Toraja. Pada pemerintah Hindia Belanda, sistem pemerintahan di Luwu dibagi atas dua angkatan pemerintah, yaitu pemerintahan tingkat tinggi dipegang langsung oleh pihak Belanda dan pemerintahan tingkat rendah dipegang oleh pihak Swapraja. Dengan terjadinya sistem pemerintahan dualisme dalam atur pemerintahan di Luwu pada masa itu, pemerintahan tingkat tinggi dipegang oleh Hindia Belanda yang tingkat rendah dipegang oleh Swapraja, tetapi tetap sedang diatur oleh Belanda. Namun secara de jure pemerintahan Swapraja tetap mempunyai penyusul setelah Belanda berkuasa penuh di Luwu, karena wilayah kerajaan Luwu melalui diperkecil dan dipecah berlandaskan dengan hasrat dan kepentingan Belanda, yaitu Poso yang masuk Sulawesi Tengah sekarang, yang mulai termasuk kawasan kerajaan Luwu dipisahkan dan diberikan pokok ke dalam wilayah kekuasaan Wajo. Pada masa penduduk tentara Dai Nippon, pemerintahan Jepang tidak mengubah sistem pemerintahan yang diterapkan tentara Dai Nippon pada masa berkuasa di Luwu tahun 1942. Pada prinsipnya hanya meneruskan sistem pemerintahan yang telah diterapkan oleh Belanda, hanya dialihkan oleh pembesar-besaran Jepang. Posisi Datu Luwu dalam sistem pemerintahan sipil, sedangkan pemerintahan militer dipegang oleh pihak Jepang. Dalam menjalankan pemerintahan sipil, Datu Luwu diberikan kebebasan, namun tetap diamankan secara ketat oleh pemerintahan militer. Jepang yang sewaktu-waktunya siap menghukum penjahat sipil yang tidak menjalankan hasrat Jepang dan yang membuat menjadi pemerintahan sipil atau Datu Luwu pada masa itu ialah Andi Kabo Oputra Ten Sri Sopa. Penghabisan diganti oleh putranya Andi Patiware yang kemudian sejak jauh-jauh dari Datu Luwu Andi Demak menolak kehadiran tentara Belanda wilayah Luwu. Sebelum deklarasi Jogja jelang akhirnya September 1945, pasukan Australia sebagai perwakilan sekutu mendarat di Makassar. Mereka ditugasi meluncur tentara Jepang merawat pada Intemiran dan membawa pulang warga sipil yang sempat ditawan. Konting Australia yang dipimpin Mayor Greer dan Mayor Herman tiba di Palopo pada November 1945 bersama Serdadu Belanda Nica. Tanggal 1 Desember 1945, Andi Demak dan pemimpin kontingen Australia menyampaikan tugas pasukan
sekutu hanya sebatas membawa dan melucuti tentara Jepang. Adapun administrasi sipil luhur tetap dalam kendalinya. Benar, peristiwa penyerangan oleh pemuda tanggal 23 Januari 1946 dipicu oleh provokasi di luar batas dalam serdadu KNIR L. Benar saja hal yang dikhawatirkan pun terjadi Minggu 21 Januari 1946. Mereka melakukan perusahaan melalui dari merobak kitab suci Al-Quran, merusak sajadah, menumpahkan sisa-sisa makanan kaleng ke lantai hingga menganiaya penjaga masjid luhur dalam revolusi. Tingkat teror KNL membuat rakyat yang penting luhur naik pita. Sekian dari saya, presentasi saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.